Setelah mendengar fakta pembacaan proklamasi hingga penyebaran teks sampai fakta-fakta Soekarno dan sate, masih banyak lagi fakta-fakta unik lainnya. Perintah pertama Presiden Soekarno. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi menjadi Presiden Indonesia. Namun, bukan soal kabinet atau dekret pemerintahan. Perintah pertama Presiden Soekarno ternyata cukup mengejutkan. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan seorang tukang sate yang disebut nyeker dan bertelanjang dada. Sontak, sang presiden pun berkata, "Sate ayam 50 tusuk." Sebelum akhirnya memakannya di tempat dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya, sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari. Hatta menyamar menjadi co-pilot demi mendapatkan senjata. Pada masa revolusi, Soekarno-Hatta pernah berencana meminta bantuan senjata kepada Jawaharlal Nehru di India. Demi mendukung kelancaran rencana rahasia ini, Soekarno mengutus Hatta ke India dengan paspor yang menyamarkan identitas Hatta. Nama Hatta diubah dalam paspor menjadi Abdullah dengan jabatan co-pilot. Di India, Hatta bertemu Nehru, bahkan juga bertemu dengan Mahatma Gandhi yang tidak menyadari bahwa Abdullah adalah Hatta. Sayangnya, Nehru menyebut India tidak dapat memberikan bantuan senjata karena masih berada di bawah kendali Inggris. Namun pihaknya menjanjikan dukungan politik dan membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahan asli sang saka merah putih ternyata spray dan kain tenda tukang soto. Sang ibu negara yang sebenarnya sudah menjahit sebuah bendera yang akan dikibarkan pada hari kemerdekaan. Namun, sangat disayangkan ternyata bendera tersebut terlalu kecil untuk dikibarkan, lantaran hanya berukuran 50 cm. Ibu Fatmawati kemudian mengambil kain dan spray berwarna putih yang ada di dalam lemarinya. Sementara, pemuda Indonesia yang bernama Lukas Castario mencari kain merah atas amanat Ibu Fatmawati. Kain tersebut didapat dari seorang penjual soto. Akhirnya dijahitlah bendera merah putih dengan ukuran yang lebih besar dan sesuai untuk dikibarkan dari kain spray dan kain dari penjual soto. Foto proklamasi direbut Jepang. Ada kejadian yang cukup menarik lainnya. Frans Mendor, fotografer dari Indonesian Press Photo Service yang datang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan ternyata didatangi tentara Jepang. Namun Frans lebih memilih bohong dan mengatakan bahwa filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Padahal, Frans ternyata menanam negatif film momen bersejarah itu di bawah pohon halaman kantor harian Asia Raja. Hingga saat ini, berkat jasanya, seluruh rakyat Indonesia dapat melihat suasana detik-detik proklamasi kemerdekaan. Jepang kecolongan atas gerak cepat Indonesia. Sesaat setelah naskah proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno, kabarnya seketika itu Bung Karno langsung didatangi oleh opsir Jepang. Mereka menyampaikan perintah dari kepala pemerintah militer Jepang yang melarang Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan. Tetapi proklamasi sudah selesai dilakukan. Setidaknya ada 3-5 orang tentara Jepang yang menghampiri beliau pada saat itu. Dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, barisan pelopor yang menjaga rumah Soekarno langsung mengepung mereka dengan melotot dan bersenjatakan golok dan bambu runcing. Alhasil, 5 opsir Jepang tersebut meninggalkan rumah Soekarno tanpa berkata-kata. Ibu kota sempat pindah 3 kali dalam 4 tahun. Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang singkat sebanyak 3 kali. Setelah Jakarta, ibu kota pindah ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi, sebelum akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Keluar masuk PBB. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang pernah keluar dari keanggotaan PBB. Tepatnya pada tahun 1965, saat itu Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB karena Malaysia ditunjuk sebagai Dewan Keamanan PBB. Bung Karno tidak terima dengan hal tersebut dan memilih untuk keluar PBB. Fakta-fakta dari kemerdekaan Indonesia cukup unik, bukan? Menurut kalian, fakta mana yang paling menarik?